Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini, kita akan lanjut latihan soal CSNP3K dengan materi wawancara. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Seorang penata layanan operasional diharapkan mampu menangani kendala yang muncul dalam proses operasional sehari-hari. Bagaimana langkah pertama yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan bahwa sistem IT kantor mengalami down di tengah-tengah operasional harian yang sibuk? A. Segera melaporkan kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. B. Meriksa terlebih dahulu masalah teknis yang dapat diselesaikan sendiri, kemudian melaporkan kepada tim IT. C. Membuat laporan kepada seluruh tim operasional bahwa sistem IT sedang down dan menghentikan seluruh aktivitas sementara waktu. D. Mengabaikan masalah IT dan berfokus pada pekerjaan lain yang tidak bergantung pada sistem IT. Jawabannya adalah B. Memeriksa terlebih dahulu masalah teknis yang dapat diselesaikan sendiri, kemudian melaporkan kepada tim IT. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang tepat dalam situasi ini adalah memeriksa apakah masalah IT dapat diselesaikan secara mandiri, seperti melakukan restart sistem atau memastikan koneksi jaringan. Setelah itu, baru dilaporkan ke tim IT. Mengandalkan diri sendiri terlebih dahulu menunjukkan kemampuan memecahkan masalah dan inisiatif yang baik sebagai penata layanan operasional. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 2. Dalam rapat evaluasi bulanan, tim Anda mendapatkan masukan dari pengguna layanan bahwa terdapat keterlambatan dalam penanganan permintaan layanan. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menganalisis dan mengevaluasi alur kerja tim untuk menemukan penyebab keterlambatan dan mencari solusi untuk mempercepat layanan. B. Menghubungi pengguna layanan secara langsung untuk meminta maaf dan berjanji bahwa keterlambatan tidak akan terjadi lagi. C. Memberikan instruksi kepada tim untuk bekerja lebih cepat tanpa meninjau kembali proses kerja. D. Membuat kebijakan baru untuk menolak permintaan yang terlalu banyak sehingga bisa lebih fokus pada tugas utama. Jawabannya adalah A. Menganalisis dan mengevaluasi alur kerja tim untuk menemukan penyebab keterlambatan dan mencari solusi untuk mempercepat layanan. Kita lihat pembahasannya. Menangani keterlambatan layanan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap alur kerja untuk mengetahui letak masalahnya dan mengatasi hambatan yang ada. Dengan memperbaiki proses, kualitas layanan dapat meningkat tanpa mengorbankan kecepatan dan kepuasan pengguna. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai pihak kesehatan? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Memarahi warga tersebut dengan nada keras agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jawabannya adalah B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Kita lihat pembahasannya. Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 4. Suatu ketika hasil pekerjaan ini sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh atasan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. C. Meminta penjelasan dan dukungan atasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. D. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Jawabannya adalah
B. Menghadiri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kita lihat pembahasannya. Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut. Karena dengan mencermati, kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 5. Bagaimana cara yang paling efektif untuk memimpin tim proyek agar tetap termotivasi dalam mencapai tujuan bersama? A. Memberikan target yang sulit agar tim merasa tertantang. B. Melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. C. Memberikan sanksi tegas jika ada anggota tim yang tidak bekerja dengan baik. D. Menetapkan tujuan yang realistis dan memantau setiap anggota secara ketat. Jawabannya adalah B. Melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Kita lihat pembahasannya. Dengan melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, anggota merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Ini lebih efektif daripada sekedar memberikan target sulit di opsi A atau fokus pada sanksi di opsi C. Dan inilah skor jawabannya. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ini bahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.